pertama bahasa Inggris karena memang kebutuhan buat bisnis juga, kebutuhan buat komunikasi, networking juga sih. Jadi memang sekolah belajar, dan gue dari kecil memang nonton film luar negeri gitu, suka nonton film dari kecil. Jadi memang sudah cukup lumayan ramah dengan lihat bahasa Inggris dan lihat subtitlenya. Dan yang kedua, kenapa bisa bahasa Madura? Karena memang gue orang Madura, tapi lahir di Surabaya. Jadi memang kakek gue gitu, kakek nenek tuh pengen gue tetap bisa melestarikan budaya gitu. Jadi cukup mengenal bahasa daerah Madura itu sendiri. Terus juga ada bahasa Jawa karena di Surabaya, dan ada bahasa apa lagi ya pokoknya kurang lebih itu sih. Tapi intinya memang semua karena kebutuhan networking dan juga mungkin karena pengalaman juga ya, karena syuting. Jadi kadang-kadang ambil beberapa peran yang beda-beda, kadang jadi orang Sunda, jadi orang Medan, jadi orang Jawa. Itu mengharuskan gue mempunyai dialek dari bahasa Jawa. Jadi seberapa masa sih kamu berbahasa Madura mungkin sedikit aja. halo, berapa kabar Kakapi? Semoga baik-baik, sehat-sehat, beres-beres Kakapi. Salam kakaretan dan kakaknya. Itu kamu sangat menguasai banget. Cukup lumayan menguasai, tidak banget tapi cukup menguasai. Jadi kalau ada orang Madura atau apa, cukup mengerti orang Madura. Tadi kan kamu bilang kalau kan apalagi sebagai aktor kan harus bisa menguasai semua bahasa, apalagi peran itu kan banyak ya. Nah, kalau sendiri itu belajar susah nggak sih? Karena berjalan ya, belajar sambil berjalan sih. Jadi memang learning by doing, jadi nggak terlalu susah juga sih. Seharian nonton, terus juga belajar di sekolah, terus juga gue syuting juga mengharuskan gue juga ngomong bahasa Inggris. Kadang juga on stage harus kasih produk tulis dengan bahasa Inggris dan lain-lain, juga ke bahasa daerah lainnya. Jadi karena sambil jalan dilakuin, jadi mungkin nggak terlalu susah. Usaha belajar bahasa Inggris apa daerah? Usaha belajar bahasa daerah karena memang bahasa daerah itu juga pilihannya banyak. Kita punya pilihan bahasa halusnya, bahasa kasarnya, yang itu yang gue juga belum terlalu ngerti sih. Makanya juga kalau ketemu orang Madura juga gue masih ngomong dengan bahasa yang Indonesia aja, karena gue takut bahasa yang kasar atau tidak sopan kepada yang lebih tua. Jadi apa keseharian di rumah juga pakai bahasa Madura juga? Oh enggak, kalau di rumah sih keseharian bahasa Indonesia aja gitu, bahasa Indonesia. Cuman adik karena memang sekarang lagi sekolah internasional, jadi kadang-kadang mix sama bahasa Inggris. Kak Randi, apakah kamu masih olahraga di salah-satu kesibukan syuting atau misalkan sudah mulai mengurangi olahraga? Masih banget. Aku olahraga hampir setiap hari. Karena memang lagi program juga, lagi menjaga makan, terus juga olahraganya rutin. Karena memang walaupun memang challenge-nya karena sambil ngobrol ya, kerjaannya juga berpindah-pindah tempat setiap hari. Jadi agak-agak sulit juga nyari waktu. Tapi gue kayak gitu sih. Kalau keluar kota, gue pasti mau beli gym, beli sepatu. Karena pasti ada gym, gue olahraga. Ataupun kadang-kadang kayak gini di ruangan belakang juga, udah body weight aja, langsung push up, atau sit up. Pokoknya sebisa mungkin tiap hari tuh keluar keringat lah. Gitu aja sih. Kak Randi, oh nggak pernah terjun ke dunia film sama sekali. Randi lebih suka meranin karakter film atau sinetron? Yang pasti kalau ditanya challenge-nya di mana, lebih ke film sih. Karena memang film itu kan kita layar lebar, layarnya besar. Jadi memang hanya dibutuhkan kejujuran dalam acting gitu. Jadi memang trikinya adalah bagaimana bisa membuat sebuah peran itu pas pada porsinya, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang gitu. Itu mungkin challenge-nya gitu. Sedangkan memang kalau sinetron karena kebutuhannya memang general, jadi peran-perannya pun juga tidak terlalu yang aneh-aneh ataupun eksperimen gitu. Jadi kalau di film kan kadang gue jadi sebagai apa, kayak misalnya dulu Dunia Terbalik berperan sebagai Kemet, itu harus berubah suara dan lain-lain gitu. Itu mungkin butuh persiapan yang lebih panjang, nervosnya lebih ada lagi, dan waktu nonton pun premier juga tekannya ada banget, karena kan muka gue tuh jadi kayak enak nggak ya gitu, itu berasa. Sekarang ini juga berubah penampilan, sekarang gaya rambutnya jadi bulan tengah nih. Betul. Emang sedikit gonta-ganti gaya rambut atau seperti apa sih buat penampilan gitu? Iya belakangan sih karena sering berjalan waktu aja gitu. Aku mikir kayak dari stylist, dari teman stylist juga, dan hairdresser bilang kayaknya lu berubah ganti rambut kayaknya oke deh buat sesuatu yang lebih fresh, dan memang kayaknya aku juga nyaman dengan gaya rambut ini. So ya akhirnya merubah kayak penampilan aja, refresh aja sih biar nggak jenuh banget.